merupakan pengembangan dari buku panduan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak yang digunakan hingga saat ini secara nasional, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diperuntukkan sebagai bahan penilaian perkembangan anak di Indonesia dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Pengukuran dalam video ini adalah contoh penting untuk memastikan bahwa perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran perkembangan anak yang disertai persiapan alat yang digunakan. Formulir KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3-72 bulan. Cara menggunakan KPSP yaitu dengan menentukan umur anak dari tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Interpretasi hasil KPSP yaitu dengan menghitung jumlah jawaban iya. Poin A, jika jumlah jawaban iya sama dengan 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Poin B, jika jumlah jawaban iya 7 atau 8, perkembangan anak meragukan. Poin C, jika jumlah jawaban iya sama dengan 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting sampai saat ini masih belum menjadi permasalahan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek dari standar usianya. Padahal, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain di dunia, masalah ini harus segera diselesaikan. Masalah stunting ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan secara fisik, namun juga mengganggu perkembangan otak. Jika terus dibiarkan dapat mengancam perkembangan anak-anak Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapat stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapat stimulasi. Dengan demikian diperlukan suatu metode untuk mendeteksi dini dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang. Disinilah letak peran strategis stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini perkembangan dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan yang telah digunakan hingga saat ini secara nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Alisa, monggo, silahkan duduk. Sayang, iya. Nah, Dek Alisa. Oh, ini mau mainan ini boleh. Ibu bisa pinjam bukunya? Nah, ini saya cek dulu ya, Ibu ya. Cara menghitung umur anak secara manual dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 dan dikurangi tanggal lahir anak 31 Oktober 2018. Umur anak sekarang adalah 21 bulan 10 hari, sehingga menggunakan KPSP umur 21 bulan. Sekarang kita di usia, di Alisa usianya 21 bulan ya Bu ya. Oh. Ini sayang. Enggak kok Tante, enggak apa-apa. Balon. Mamanya. Yang tadi udah kok, enggak apa-apa. Ibu sini.
nanti saya jelasin. Tadi kan kemarin kan 18 bulan ya pemeriksaannya. Nah, sekarang Dek Alisa memasuki usia 21 bulan dan nanti kita akan melakukan pemeriksaan untuk tahapan perkembangan Dek Alisa. Ngeten nggih, kita akan melakukan di sini. Ya. Oke. Yuk. Yang pertama, menilai gerakan halus. Anak posisi di pangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa. Letakkan kismis di atas meja. Apakah anak dapat mengambil dengan ibu jari dan telunjuk? Dua, gerakan halus. Bayi di pangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa. Gelindingkan bola tenis ke arah anak. Apakah anak dapat menggelindingkan atau melempar bola kembali ke arah kita? Tiga, gerakan halus. Tanyakan pada ibu atau pengasuh, beri kubus ya. Minta anak meletakkan satu kubus di atas kubus lainnya, satu tingkat ya. Sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan pada ibu atau pengasuh, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek. Saat ini, apakah sudah bisa menunjukkan tanpa menangis? Misalnya, Dek Alisa pengen susu, itu tanpa menangis? Sudah bisa. Sosialisasi dan kemandirian, masih menanyakan pada ibu atau pengasuh ya, apakah anak suka meniru bila ibu sedang melakukan pekerjaan rumah ya, misalnya menyapu, mencuci dan sebagainya. Berikutnya adalah ibu, kalau misalnya ibu di rumah, Dek Alisa suka ini enggak, suka ngikut-ngikut misalnya nyapu atau nyuci kayak gitu? Udah bisa biasanya, nyapu ya. Biasanya ikut-ikut menyapu. Bicara dan bahasa. Tanyakan pada ibu atau pengasuh, apakah anak dapat mengucapkan 3 kata yang mempunyai arti selain kata mama atau papa. Ucapkan 3 kalimat, misalnya mama, papa, atau bunda. Sudah bisa ya, sudah bisa melakukan. Oke. Gerakan kasar. Tanyakan kepada ibu atau pengasuh, apakah anak pernah berjalan mundur ya, minimal 5 langkah. Berikutnya ini nanti anak sudah bisa jalan mundur ya Bu ya? Sudah bisa. Kalau 5 langkah gitu bisa? Yang ke-9, gerakan kasar. Coba berdirikan anak, letakkan kubus di lantai, minta anak memungut. Apakah anak dapat memungut dan berdiri kembali tanpa berpegangan? Yang ke-10, gerakan kasar. Coba berdirikan anak, minta anak berjalan sepanjang ruangan. Dapatkah ia berjalan tanpa terhuyung atau jatuh?
Ini Bapak, Ibu, ini saya akan menjelaskan hasil perkembangan dari D. Alisa. Dari hasil pemeriksaannya tadi semuanya normal ya. Nah, oke. Ibu, ini tadi kita sudah melakukan pemeriksaan pada D. Alisa nih Bapak Ibu pada usia 21 bulan. Dan hasil keseluruhan tadi D. Alisa normal ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Nanti datang lagi 3 bulan lagi ya Bu. Terima kasih.